terkait momen yang paling menantang dan mencerahkan itu ketika kita mulai belum tahu dari dasar-dasarnya filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai guru penggerak serta peran guru penggerak. Nah, di situ yang bisa mencerahkan jiwa kita adalah kita terus belajar, terus juga kita terus memahami yang ilmu pengetahuan kita beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun ataupun beberapa bulan yang lalu bisa bangkit kembali dibanding kita tidak belajar sama sekali. Nah, itulah fungsinya yang namanya penguatan. Jadi itulah momen penting saya membangunkan kekuatan dalam diri saya untuk memahami nilai-nilai guru penggerak dan peran penggerak. Nah, pada modul 1.1 dan modul 1.2 itu ada kaitan yang sangat jelas dan sangat berpengaruh sekali. Di situ banyak yang menerapkan dari modul 1 terhadap proses guru penggerak dalam perannya di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan masyarakat maupun di komunitas. Nah, disitulah hal-hal yang perlu kita cermati bahwa nilai-nilai yang ada pada modul 1.1 terutama filosofi Ki Hajar Dewantara dan sistem amungnya serta berbagai macam cerita-cerita serta berbagai macam sisi pandang dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu diwujudkan melalui peran guru penggerak di modul 1.2. Nah, selain itu modul 1.2 di dalamnya ada peran guru penggerak yang akan menerapkan di dalam dirinya guru tersebut bahwa nilai-nilai atau 5 nilai guru penggerak itu bisa mewujudkan sekolah atau mewujudkan visi dan misi sekolah mencapai tujuan pendidikan nasional yang dicapai secara baik dan benar serta kehidupan anak-anak itu senang, juga memiliki kebutuhan yang terpenuhi di dalam sekolah, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Saya saat momen itu terjadi itu bagaimana ya? Kalau menurut saya itu hal-hal yang saya alami ada perubahan. Walaupun di situ kita mengikuti guru penggerak di dalam pendidikannya, itu apapun yang diteteskan, setetes air ke tanah mesti akan berlubang. Nah, disitulah saya. Jadi saya merasa ada perubahan tanpa sengaja dalam memandang seorang murid, dalam memandang seorang teman guru, dalam memandang lingkungan lingkungan fisik dan lingkungan hidup di sekitar saya serta bagaimana cara pandang saya terhadap kurikulum merdeka pastinya dan penerapannya di sekolah dan bagaimana saya akan melakukan aksi nyata itu mulai tergambar dari sekarang hingga saya mau menyusun beberapa hal yang akan saya lakukan. Nah, sebelum mengikuti guru penggerak, saya itu memiliki beberapa hal kondisi perasaan bahwa kurikulum merdeka ini apakah bisa kita lakukan. Lalu murid itu saya harus mengedepankan kompetensi, materi. Lalu lingkungan ini bisa pulih tidak ya setelah pandemi. Nah, dari itu semua saya berpikir itu hal-hal yang merupakan tantangan bagi saya, teman-teman saya guru dan sekolah ini dalam membentuk visi misinya mencapai tujuan dan visi misi sekolah. Nah, ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ini memang ada beberapa hal yang perlu
pelajari dan saya itu menyempatkan membaca. Bahkan kalau saya tidak mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin saya hanya baca sepintas, karena di guru penggerak itu ada pemahaman yang perlu fokus dan kita meluangkan waktunya, kita meluangkan pikiran kita sehingga kita bisa memahami dengan mengesampingkan kegiatan mungkin di rumah yang lain, mungkin yang ada setelah pembelajaran di sekolah. Tetapi untuk fokus ke guru penggerak memang kita harus di luar jam mengajar kita dengan tidak mengurangi kebutuhan murid. Nah, disitulah jadi perubahan itu muncul, bahwa saya berpikir mulai bagaimana sih anak-anak itu bisa berproses untuk menerima mata pelajaran ataupun materi ataupun kompetensi dengan berpikir dan berproses mulai dari budi pekerti. Nah, jadi beberapa hal yang kita pusatkan melalui budi pekerti terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu bisa menumbuhkan prosesnya anak melalui pembelajaran, sehingga apa yang mereka capai, apa yang mereka rencanakan, apa yang guru sedang rencanakan dengan murid akan tercapai semuanya. Nah, hal yang paling nyata adalah ketika di situ ada kunci sistem Among di situ, yaitu teladan. Memang dari saya sendiri, guru juga manusia, bahwa kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Beda halnya dengan seorang yang selain manusia, malaikat atau yang lain. Nah, kita dengan kekurangan kelebihan, kita mulailah melihat kekuatan kita. Memang semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan, siswa juga, murid juga. Mulailah kita melihat kelebihan mereka, kekuatan mereka. Itulah berpikir saya bahwa mereka memiliki kekuatan yang bisa muncul dan akan membesar dan akan membuat mereka berpotensi, termasuk diri saya. Itu kalau rencana aksi ya. Rencana aksi itu akan saya fokuskan kepada hal yang saya bisa lakukan sebelum mengikuti guru penggerak. Karena apa? Untuk membuat suatu perubahan itu memang butuh suatu planning, rencana, strategi dan lain sebagainya. Yang saya lakukan sebelum jadi guru penggerak adalah saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kembali lagi, apa rencana aksi nyata saya? Yang pertama, kembali kepada kebutuhan siswa. Karena apa? Dengan tolak ukur dari siswa itu nanti muncul menjadi prestasinya sekolah, prestasi sekolah menjadi prestasi di lingkungan masyarakat. Jadi kita fokuskan kepada murid dulu atau siswa dulu, bagaimana mereka bisa mengubah cara pandang mereka bahwa mereka tidak bisa. Mereka bisa dengan kekuatan mereka, dengan cipta rasa karsa mereka, dengan kreativitas mereka, dan saya akan memoles diri saya, akan memulai dari diri saya, akan memulai mencari kekuatan saya, tidak akan fokus pada kelemahan saya. Mulai dari 5 nilai guru penggerak, saya tidak akan menerapkan langsung 5, cukup 1 dulu. Yang penting 1 dulu, 2, 3 proses ya, seperti level-level yang lain. Nah, itu untuk rencana aksi nyata yang sederhana dan konkret. Oke, terima kasih semuanya. Itulah sedikit penjelasan dari saya dari beberapa pertanyaan tadi yang sedang ditujukan kepada saya. Terima kasih kepada sistem LMS yang sudah tanya kepada saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Intinya bahwa ngomong di depan kamera itu ada salahnya. Yang penting ngomong saja. Jangan lupa semangat. Oke, terima kasih.